bahaya. Nanti bayar mahal ke rumah sakit ya, Li. THT cuy, mahal. Ya, hati-hati mahal. Kalau bukan BPJS susah. BPJS lama. Iya. Tapi kan, ya itu Yang makanya. kemarin tuh kayak yang si Odading tuh. Odading Mang Oleh. Tanya, kaget. So, Agnes, welcome to my channel, Ngotek, ngobrol teknologi. Pertama gimana perasaannya? Kaget nggak waktu ku invite? Dibilang kaget sih kaget lah ya. Kaget ya? Karena aku sendiri kan nggak begitu aktif gitu media sosial sekarang, kalau lagi ngurang-ngurangin intensitas medsos ya akhir-akhir ini, lagi fokus ngembangin diri sendiri, lagi belajar gitu, jadinya lagi kurangin intensitas di media sosial gitu. Terus dihubungin Yofi jadinya kaget, ada apa ini? Kita pun udah lama juga nggak ketemu ya kan? Udah lama banget. Iya, udah lama, dari zaman selesai jadi Buddy Isaac. Iya. Terakhir kalau nggak salah 2 tahun yang lalu bukan? Udah tahun yang lalu ya. Iya, zaman Aneta. Iya, zaman Aneta, zaman Min An. Mereka zamannya ya 2018 kan. Kita masih di Buddy. Terus sekarang kangen kayak jadi Buddy gitu, jadi kayak kalau sekarang tuh lagi kayak rasanya kayak hampa gitu, nggak ada sibuk apa-apa gitu kan. Jadi kayak sekarang nih kosong gitu, nggak ada kegiatan sama sekali, nganggur. Iya, kayak bosan ya gitu. Karena udah di rumah, terus juga nggak ada volunteering apa-apa, ya bosan gitu. Iya benar. Kurang produktif rasanya. Novi gimana juga? Ya alhamdulillah sih baik. Lagi tahap-tahap pusing-pusingnya nih, lagi nyusun. Aduh. Semangat, bisa pasti bisa, pelan-pelan saja. Iya. Ini aku bikin channel nih supaya ngilangin stres sebenarnya. Betul, bagus. Ini bagus loh. Daripada kita mengalihkan ke yang lain yang tidak positif, kan mending alihkan ke yang positif, yang produktif. Itu juga bagi-bagi informasi sama ilmu kan bagus gitu. Nah, bener kan? Benar. Aku kemarin gak kepikiran kan, pengen bikin apa kayak channel atau apa gitu, blog gitu kan, buat sharing skincare atau makeup ataupun soal ekonomi atau financial gitu. Oke, langsung aja kita masuk. Ini namanya segmen kepo. Tahu nggak apa segmen kepo tuh? Belum tahu nih. Dan nonton kawan. Karena tema kita hari ini adalah podcast dan kaum milenial. Jadi kan seperti yang aku tahu kan, karena Agnes ini kan juga senang dengar podcast kan. Ini pun aku tahunya secara nggak sengaja gitu. Iya. Dan ternyata memanglah jodohnya nih di tamu kepo nomor 5 nih, Agnes. Iya, jodoh. Kalau bertemu jodoh. Oke, jadi di sini bakal ada 10 pertanyaan yang akan aku ajukan ke Agnes. Itu seputaran temanya podcast kan tadi kan. Jadi ya jawab aja sih berdasarkan perspektifku, gimana sih poin-poin tersebut tuh. Jadi jawabannya nggak mesti akurat. Tapi kalau memang kamu punya data, jawabannya lebih bagus gitu loh. Oke, ya. Tapi kalau aku sini sih nggak yang ngomongnya yang berat-berat banget kan gitu. Karena kan biar kalau aku kan kalau misalnya kalau podcast kan nggak yang teoritis banget gitu kan, jadi kita santai-santai aja kayak sharing sama cerita aja sih. Aku juga bukan orang yang kompeten banget gitu kan, tapi itu cuma kayak sekedar penikmat aja sih, bukan yang oke banget gitu kan. Bukan pengamat jadi juga kita sharing aja sebenarnya. Enggak, penikmat gitu. Lebih ke penikmat gitu istilahnya. Oke, are you ready? Oke, siap. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama. Oke, berdasarkan topik kita hari ini, podcast dan kaum milenial. Menurut Agnes pribadi, setuju nggak dengan statement itu? Kalau setuju, kenapa? Kalau nggak setuju, kenapa? Menurut aku sih setuju sih dari pertanyaan ini, karena yang dari aku lihat sendiri kan, kebanyakan kayak anak muda, kaum milenial gitu, emang ya
berhubungan dengan podcast itu sendiri. Yang aku lihat sih dari pengalaman aku yang aku lihat juga sendiri gimana sama teman-teman. Dan kebanyakan yang tahu yang kenal podcast ya anak muda, milenial. Kebanyakan yang aku temuin gitu. Dan juga kalau misalnya orang-orang yang mungkin umurnya sudah mungkin di atas anak muda atau milenial gitu ya, atas itu mungkin masih yang nggak terlalu terbiasa dengan podcast apaan gitu kan. Jadi yang aku setuju sih antara podcast dan kaum milenial itu emang berhubungan dekat gitu. Emang kayak udah satu kesatuan ya, ibaratnya kayak sayur tanpa garam mungkin ya. Ke sayur tanpa garam gimana ya? Sayur tanpa micin ya, nikmat kan? Kenapa lebih micin coba? Kalau micin kan penikmatnya gitu kan. Kalau misal garam kan mungkin oke kan. Tapi kalau tambah micin kan penikmatnya lagi gitu. Lebih erat lagi kaitannya gitu kan. Ada rasa-rasa gurihnya gitu ya kan. Gurih-gurih bumbunya, micin-micinnya. Iya. Jadi memang nggak bisa dipisahkan sih. Contohnya aja kayak kita dengar musik ya kan. Pasti dikit-dikit anak sekarang tuh bawa headset. Iya, aku juga biasa kayak gitu. Nah, itulah kenapa aku suka dengar ini podcast. Karena konsepnya sama kayak dengar musik. Iya benar. Itu sama kayak, jadi kan lebih enak gitu loh, ngapa-ngapain gitu. Emang benar hampir sama kayak kita dengerin musik biasa gitu. Oke, jadi udah terjawab ya. Kalau kamu setuju dengan ini? Setuju sama Yofi. Sip. Menurut Agnes pribadi nih, apa sih yang disebut dengan podcast itu? Ini aku baru baca benar-benar loh nih. Maksudnya aku kepo juga nih jadi kan. Ini podcast dari mana gitu kan. Ini pasti ini ada arti kata dari podcast itu sendiri gitu kan, ataupun penggabungan kata dari podcast itu sendiri kan. Juga nih benar-benar ini baru belajar loh teorinya. Kalau dari podcast itu yang aku baca atau ya aku dari sejarahnya itu dari podcast tuh pod dan cast itu berarti itu tergabung dari kata iPod dan broadcast. Itu dulu ada satu reporter di USA atau di mana lupa saya. Jadi itu dia mau bikin berita tapi dari audio blogging. Nah, pengertiannya kan dari mungkin kalau dulu kan iPod masih terkenal gitu kan buat musik atau rekaman gitu kan. Nah, berarti itu tuh dulu dipakainya buat mereka buat bikin berita, tapi dalam bentuk audio tahun 2004. Nah, jadi berarti itu cara keren loh gitu kan. Mereka bikin berita pakai audio gitu. Mungkin zaman 2000-an dulu kan yang mungkin beritanya kalau dari video atau dari rekaman gitu mungkin agak lama prosesnya kan, nggak yang secepat sekarang gitu kan, bisa broadcast juga langsung gitu kan. Kalau audio kan kita bisa langsung cepat gitu kan. Kalau audio dan juga lebih kecil kan datanya kalau daripada video yang benar-benar ada visualnya gitu. Berarti itu sih yang aku lihat dari sejarah itu. Kalau dari podcast sendiri sebenarnya sih kalau dari aku sendiri itu berarti rekaman audio gitu, rekaman audio yang udah ada temanya tersendiri kan. Kalau podcast tuh biasanya udah ada tema-temanya gitu dibagi gitu kan. Juga itu kayak sistemnya kayak apa ya? Kayak itu ada temanya terus di kayak interaktif gitu loh kan, jadinya kayak kita bisa dengar audio yang ada temanya. Dari itu sih podcastnya ya kan. Baru tahu juga sejarahnya ya. Jujur aku juga baru tahu loh. Aku juga baru belajar. Maksudnya kita tahu podcast itu tahu kan, tapi kita nggak tahu sejarahnya kan. Definisinya itu apa gitu loh. Ya, iPod dan broadcast gitu kan. Ternyata perpaduan dua hal itu ya. Iya, dari iPod mereka ngeluarkan berita, jadi di broadcast, siarin beritanya gitu. Tapi kenapa namanya iPod ya? Apakah ada kaitan sama Apple? Iya, emang Apple. Itu benar-benar punya Apple. Oh, punya Apple. Iya, kamu tahu nggak apa namanya? Itu kan dia kayak apa MP3-nya Apple. Oh. Dia MP3-nya Apple. Namanya iPod. Ada. Itu punya jadi anak itu cuma buat dengar. Ada. Kalau Apple kan ada iPad, yang ini iPod-nya dia itu buat dengar lagu atau dengar banyak sih dengar lagu sih iPod gitu. Karena dulu kan emang ngetrennya iPod, habis itu kayak Walkman, ya kan? Iya, itu kan MP3 kan. Iya. Kalau yang misalnya belum HP kan belum yang canggih banget gitu kan. Jadinya masih pakai MP3 masih
Karena sekarang kan apa-apa anak-anak tuh biasa Spotify is. Iya. Nggak pakai Spotify udah gaul loh. Serius. Iya. Pakai Spotify udah gaul. Nggak juga. Mungkin pakai Joox kan. Iya, Joox Nggak tahu. juga. Banyak sih platform-platform sekarang ya. Iya, mungkin gimana ya kalau misalnya kita pindahin data MP3 ataupun kita download lagi kan itu kerja 2-3 kali aku sih ya. Iya, Kalau repot. sekarang kan tinggal udah kan ataupun mau pakai yang premiumnya udah ya udah nikmatin aja gitu kan. Nggak Iya. yang ribet-ribet gitu kan. Nggak perlu berlagu apa, mau artis apa dari mana-mana. Dan juga yang beratnya ke memori kan. Mungkin karena Iya. itu pengalaman. Jadi tahu juga kita sejarahnya ya, dari mana Iya. podcast itu. Iya, Halo. iPod dan Bird. Oke, jadi udah terjawab ya, apa itu podcast? Kan Agnes sendiri ini sering nggak sih dengar podcast? Kalau aku sendiri sih tergantung buat aku sih. Kadang ada suatu waktu aku pengen dengar lagu. Ada suatu waktu pengen nonton YouTube gitu kan. Oke. Ada waktu pengen nonton drama-drama. Ada waktu pengen podcast. Ada waktunya gitu. Ada waktu. Kalau dibilang sering nggak sering banget gitu. Karena Oh, aku tipe orang yang suka explore semua gitu. oke. Jadi kalau podcast tuh tapi lumayan juga sih podcast. Bantu juga. Biasa aku dengerin juga ada biasanya. Kalau untuk podcastnya sendiri tuh temanya seperti apa? Mungkin bisa Kalau aku dulu pas pertama kali podcast bukan dari orang lain itu dari apa? Dari apa scoring Spotify. Kan Oh, waktu itu lagi insomnia gitu, nggak tahu tahun berapa ya, 2 tahun lalu tuh 2 tahun lalu nggak salah aku kan lagi insomnia lagi pikirin semester udah akhir gitu, pusing kan. kayaknya lagi pas hack Lihat ada nyusul ya. terus lihat kan ada kayak ada rekaman dongeng. Oh, Nah, dongeng bahasa Inggris. wih. Itu ya aku suka dengar dongeng gitu. Dengar dongeng dan dulu tuh aku biasa kalau mau tidur siang aku suka nontonnya Coraline, itu nggak, kartun Coraline. Oh, tahu. Ada kan, ya itu kan sehari kayak dongeng banget gitu kan. Iya, dongeng banget itu. Nah, aku suka nonton itu biar bisa tidur siang. Oh gitu, jadi harus di-trigger dulu ya biar bisa tidur ya. Iya, jadi kan lebih enak tidur gitu, lebih kayak natural gitu tidur dari pas. Lebih relax. Itu gara-gara benar kalau dengar lagu. Jadi kayak kita perlahan gitu kan. Kalau dengar dongeng kan gitu perlahan gitu kan. Coraline kayak gitu sebenarnya. Nah, aku tuh iseng-iseng dengar podcast dongeng. Dengar podcast dongeng seru gitu kan. Sekali pas ternyata aku lihat lagi ternyata banyak gitu podcast yang lain gitu, nggak yang cuma dongeng gitu loh, banyak rekaman lain. Nah, dan ternyata aku baru tahu ya, benar-benar baru tahu 2 tahun yang lalu mungkin, 2 atau 3 tahun lupa aku, 2018 mungkin nggak salah aku. Tak lagi momennya itu, jadi aku baru explore podcast saat itu, dan itu tahu sendiri gitu. Dan kayak ngerasa yang aku katrok banget gitu, baru tahu. Tapi dibanding Agnes, aku jujur loh, malah lebih mungkin sekitar tahun lalu loh baru benar-benar paham. Serius. Iya. Karena kan gini, kalau sekarang tuh kan podcast bukan cuma berupa audio kan, bahkan video di dalam podcast. Kayak sekarang Deddy Corbuzier. Iya ada. Iya ada. Itu podcast juga kan? Iya, mereka podcast juga. Tapi iya, walaupun ada visualnya kan, podcast juga. Iya benar. Jadi sebenarnya Agnes lebih duluan sih pada aku. Nggak juga, sama-sama. Jadi aku kayak ngerasa katrok sendiri. Aku baru tahu gitu ada teknologi ini gitu. Ada yang lebih gampang gitu daripada nggak tinggal dengar itu udah kayak udah ada dapat ilmunya juga. Iya. Tapi kalau misalnya pas Agnes dengar podcast sendiri itu biasa sampai ketidur kan tadi katanya kan? Itu pakai headset kan? Biasa pakai headset sih. Kalau aku favoritnya pakai headset, nggak mungkin nggak pakai headset. Oh. Nggak tahu kenapa. Jadi biasa tapi biasa nggak sampai. Nggak boleh juga loh. Kalau misalnya terlalu. Iya, tapi biasa nggak yang sampai tidur sekali gitu. Udah mau mata-mata ada yang mau itu baru lepas. Karena kan biasa panas kan. Jadi nggak usah pakai terlalu sering. Biasa nggak jarang sih sampai tidur sih. Wah, syukurlah. Bahaya banget. Bahaya, nanti bayar mahal ke rumah sakit ya, Li. PHT cuy, mahal.
Ya, ternyata mahal. Kalau bukan BPJS susah. BPJS lama. Menurut Agnes sendiri, platform atau aplikasi apa yang paling banyak menyediakan konten podcast kalau untuk sekarang nih? Kalau yang dari aku lihat ya, dari yang aku juga pertama kali, yang aku paling aku tahu dan yang aku ngerasa aku bisa pakai gitu Spotify sih yang aku pakai. Jadi kan Spotify. kalau kalau pakai Spotify kan udah ada lagu di situ juga kan, jadi kayak Iya. multifungsi gitu, bisa dengar lagu. Kalau lagi bosan dengar lagu, dengar podcast. Kalau bosan dengar podcast, dengar lagu gitu kan. Dan juga Oh, sambil ada liriknya. Kalau misalnya lagu ya di itu kan. iya. Jadi biasanya sih, yang aku lihat sering sih pasti Spotify sih yang biasa aku lihat. Juga biasa mereka yang membuat kontennya juga biasa pasti ada connect ke Spotify-nya biasanya. Kalau platform lain kurang tahu lah ya berarti ya. Kalau platform lain YouTube ya? Mungkin YouTube sih, iya. YouTube masuk gak sih? YouTube masuk gak sih? YouTube Karena masuk, banyak tapi orang bilang beda. walaupun dia berupa visual, tapi nyebutnya tetap podcast. Nah, itu dia aku bingung. Nah, Kok bisa gitu? Tapi aku ngerasa kayak itu bukan podcast kalau ada videonya. Kalau aku itu lah ya. lebih ke broadcast sebenarnya kali. Iya, lebih ke video sih. Itu kan Iya. kalau podcast kan biasanya itu sih fokusnya ke audio gitu kan. Iya, benar. Kalau misalnya fokus ke video, berarti itu dia udah masuk visual atau video gitu kan. Video waktu itu. Lebih ke broadcast penyiaran gitu ya kan? Jadi kan biasa juga mereka multifungsi sih ya mungkin ya. Jadi mereka juga kerjain dengan satu konten YouTube, Iya. satu konten podcast gitu sekalian. Kecuali kalau memang ada audio yang diupload ke YouTube, itu baru bisa masuk akal dibilang podcast. Kayak sekarang kan ada fitur ini kan YouTube Music kan? Ya ada YouTube Music. Walaupun itu lagu-lagu doang sih, tapi kalau memang itu yang mungkin dianggap sebagai podcast, nah itulah dia. Mungkin bisa masuk ke kategori YouTube Music mungkin. Ya, baru tahu juga loh. Baru tahu juga loh. Soalnya aku kirain podcast ya bener audio udah. Iya. Mungkin orang biasanya di YouTube. Salah kaprah sih di situ mungkin. Ya. Orang anggap kalau podcast itu tuh ada dua orang berbicara pakai mikrofon, nah itu podcast. Orang mikir kayak gitu pasti. Iya, biasa gitu. Iya. Tapi biasa ada juga satu orang loh. Satu orang nge-podcast sendiri ada. Itu lebih ke narasi sih. Ya narasi. Kayak dongeng tadi kan aku bilang tuh. Nah, itu juga narasi ada. Narasi kan berarti kan. Iya, ada. Oke. Jadi yang paling dominan itu untuk saat ini Spotify lah ya. Spotify sih aku paling suka buat denger podcast. Kayaknya Agnes nih pengguna premium ya. Kadang kalau dulu kan ada promo ya buat pelajar atau apa gitu lah. Sekarang nggak pakai. Kadang kalau lagi pengen beli premium beli, kalau enggak ya udah gitu. Iya. Takutnya terlalu konsumtif sih, dan juga kan dengar lagu yang asli gitu kan. Kalau sekarang sih support itu aja sih. Karena dengan kita mendengarkan lagu-lagu seperti melalui podcast, melalui Spotify itu kan kita juga udah mendukung mereka kan. Iya. Udah mendukung musisi-musisi itu untuk mendengarkannya ori lah istilahnya. Iya benar. Setidaknya kan kalau kita nggak bisa beli albumnya kan dengar lagunya dan juga melalui yang legal gitu kan. Oke, juga menghargai hak cipta. Iya, benar. Karena seingatku juga Agnes ini kan K-popers, ya kan? Iya, saya semua sih. K-popers iya. Western iya. Suka Thailand iya. Banyak. Wah, Mas lo. Tapi kalau Jepang kayaknya enggak ya? Jepang. Oh, One Ok Rock. Suka itu. One Ok Rock. Suka. Ada kan? Gokil sih. Random selera musik. Loh. Ya, aku semua musik itu masuk ya. Penting selama lagunya bagus itu terserah lah mau lagunya apa bahasa apa tuh pasti aku dengar. Aku dengerin iya. Semua iya. Lagu kan gitu universal. Kalau menurut Agnes pribadi nih, apa sih sebenarnya istimewanya podcast itu daripada media-media lainnya? Apakah itu cuma sebagai simbol kalau kita tuh dianggap milenial? Kadang kan kita tahu kayak radio juga termasuk, televisi atau mungkin YouTube, bahkan banyak platform. Kalau yang aku lihat lah, mungkin masing-masing orang tuh punya motivasi atau sendiri lah kenapa dengar podcast kan. Oke.
Kalau mungkin ada orang yang benar-benar keracun sama temennya, coba dengar podcast ini ya kan, oke gitu kan, jadi ngikutin teman-temannya gitu, mungkin ada kan. Terus ada juga yang mungkin memang kayak explore sendiri kayak aku kan, kayak aku explore sendiri, emang suka gitu kan udah. Ataupun emang ya ada yang iseng mungkin kan emang dengar podcast gitu, masing-masing punya motivasi sendiri. Kalau dari aku sih kalau misalnya cuma karena ikut biar kekinian gitu mungkin nggak tahu juga ya kan. Karena itu motivasi masing-masing orang, tapi nggak juga sih mungkin ya, karena mungkin karena dari konten podcast itu sendiri ataupun dari fitur podcast itu sendiri mungkin yang bikin dia menarik, tertarik gitu sama podcastnya. Kalau istimewa podcastnya itu, kalau podcast kan biasanya free ya kan, denger di Spotify kan free podcastnya. Terus juga pasti datanya lebih kecil kan, kok dengar suara doang gitu kan daripada video kan. Nah itu sih aku suka, lebih hemat data. Iya lebih hemat data kan, lebih hemat data. Terus kita bisa pilih kan podcast itu mau tema apa, itu pasti keistimewanya sih, ada tema-tema masing-masing. Terus juga mungkin dari pembuat kontennya ataupun siapa jadi narasumbernya itu kita bisa pilih sendiri kan. Terus juga pasti itu lebih fleksibel kan, karena kita bisa kayak tadi kan sambil dengerin kayak denger lagu biasa aja gitu kan. Gitu. dengerin podcast sambil mungkin dengerin podcast yang komedi atau kelas sendiri gitu kan, sambil lagi cuci baju gitu kan mungkin kan sambil denger kan, nggak tahu kan. Jadinya kan kayak lebih fleksibel sih pasti podcast kan, lebih enak kita ngatur sendiri gitu loh. Itu sih itu istimewanya. Jadi lebih mobile lah ya, lebih gampang gitu. Lebih mobile, lebih fleksibel. Kalau tadi mengenai temanya sendiri, Agnes lebih prefer ke tema yang seperti apa di podcast? Kalau aku sendiri kan kayak tadi kan temanya tema dongeng kan. Tema dongeng. Terus ada juga yang lain. itu juga suka loh dengar kan. Tapi ada juga podcast yang aku suka tuh kayak bagi-bagi ilmu. Kan ada kayak TED Talks kan juga ada di podcastnya. Nah, aku tahu ada podcastnya itu dari orang ada sharing kan, gimana dia naikin TOEFL-nya gitu. Nah, berarti aku harus rajin dengar kan, jadi kayak udah terbiasa dengar bis gitu kan, jadi kan listeningnya mungkin dari isi grammar juga kan, kita dengar native ngomong gitu ataupun pengen native chat kan gitu, commonnya pakai English gitu kan. TED Talks aku suka, temanya kan kalau temanya mungkin education ya, TED Talks mungkin ya. Terus juga yang baru tuh dia 1% ya itu. 1% tuh kayak motivasi sama psikologi gitu dia. Jadi itu selain kita buat mengenal diri kita sendiri, terus juga kayak gimana buat pola psikologi kita gitu. Terus apalagi ya? Yang horor juga ada kan, horor kan. Sekarang kan juga Risa ada yang masuk. Terus juga apalagi ada masuk, biasa juga apalagi pengen dengar gitu. Macam-macam ya topiknya ya. Macam-macam, makanya kalau aku sendiri tuh enggak yang nge-stuck di satu tema gitu. Karena kan kalau di Spotify semuanya masuk, tergantung mood gitu, lagi pengen apa gitu. Terus kalau di Spotify kan enak, udah ada pilihannya sendiri, banyak temanya Spotify kan, nggak kita klik gitu mau yang temanya apa. Jadi itu lebih enak sih kalau mau milih gitu. Komedi juga ada. Kalau yang lagi pengen dengar komedi gitu kan, podcast Mas ya nggak salah ya itu. Ada Surya, terus ada Omes tuh. Tapi itu dengarnya kalau selagi pengen lucu-lucuan gitu kan, yang nggak usah yang serius sebenarnya. Karena kan kalau komedi kan jangan diseriusin gitu kan. Tergantung suasana hati sih kita pokoknya. Sambil dengar ilmu, sambil dengar apa gratis gitu kan. Banyak sih kelebihannya ya, atau keistimewaan dari podcast itu. Iya banyak. Menurut survei dari Reuters Institute bersama dengan University of Oxford pada tahun 2019, di antara anak-anak muda, terutama mereka yang berusia kurang dari 35 tahun, mereka itu nggak bisa hidup tanpa podcast. Serem nggak sih? Ya bisa, bukan lagi bucin yang gak bisa hidup tanpa kamu gitu. Bucinnya podcast. Bucinnya podcast terus. Menurut Agnes pribadi, bagaimana fenomena itu tuh bisa terjadi? Kok bisa nyantol banget sih mereka dengan podcast? Mungkin karena dari pengembangan tema podcast itu sendiri sih. Kayak tadi kan banyak kan, ada komedi, ada ilmu, ada kayak sharing data, ada juga hiburan gitu kan.
Jadi mungkin karena mereka udah terbiasa dengan tema-tema, ataupun kayak aku sendiri kan, kayak misalnya contoh aku nih, pengen denger ini kan, berarti kita tinggal cari aja udah ada kan gitu kan. Dan Iya. yang ribet banget gitu, kayak misalnya kok dibandingkan dengan apa ya, dengan media lain gitu kan lebih enak tuh kalau misalnya podcast kan. Kayak tadi aku bilang tuh udah kita bisa sambil aktivitas biasa kita sendiri gitu kan, sambil belajar bisa kan, sambil kita nyapu rumah bisa kan, ataupun sambil misalnya di podcast dibesarin gitu kan buat rumah gitu kan bisa kan. Iya, bisa. Dia lebih fleksibel kan pasti. Iya kan, jadi kita nggak, kalau misalnya kita lihat video kan kita harus lihat kan, oh ini orang gimana gitu kan, kita harus lihat juga kan, kayak ada jiwa-jiwa penasaran pengen lihat juga kan. Jadi kalau podcast kita cukup dengerin gitu kan, dan itu kayak dengerin kan nggak yang serumit kayak kita menonton gitu. Menonton kan menonton sambil mendengar gitu. Iya. Kalau misalnya podcast kan kita cukup dengar sih gitu kan. Dengar intinya. Dengar. Iya kan. Cukup dengar itu dan juga bisa dilaksanain sambil kayak ya tadi itu sambilan ataupun sambil orang kerja gitu kan. Iya. Kerja kan bisa lagi mood-moodnya kerja kan sambil dengar podcast komedi atau apa kan udah bisa gitu. Mungkin karena itu sendiri ya yang bikin ketergantungan, karena kayak media itu bisa bikin mereka memenuhi kebutuhan mereka juga gitu, memenuhi kebutuhan hiburan ataupun kebutuhan mereka buat ilmu ataupun yang lain gitu sih. Aku itu pasti yang bikin mereka ketergantungan. Dan juga si pengembang itu sendiri famous ya kan, kalau misalnya Spotify kan kan famous mungkin seluruh dunia kan, jadi orang pasti udah punya Spotify gitu. Kalau misalnya itu kan kita asumsikan berarti mungkin dia udah punya Spotify kan. Jadi intinya lebih ke pengembangan itunya ya, pengembangan materinya sama sifat candunya itu loh tadi. Iya. Sifat candunya si podcast itu. Lalu dengar udah selesai gitu kan, dengar aja gitu. Jadi orang tuh kadang penasaran gitu kan. Kalau nggak salah kan ini ada juga podcast yang istilahnya kayak bersambung gitu loh, pakai episode-episode, benar nggak sih? Ya, ada yang episode-episode, ada. Jadi orang tuh penasaran, kalau misalnya dengar yang ini, lanjutannya gimana gitu ya, kan penasaran. jadi kayak kita nonton drama gitu kan, aku akan menanti episode selanjutnya. Jadi kayak kepo dong, gimana lanjutannya kan? Iya. Karena penasaran. Selesai. Iya, tahan lo. Di sini aku juga nemukan sebuah fakta dari situs lainnya, yaitu tirto.id. Tahu dong situs ini kan? Tahu Tirto, tahu. Ini aku suka baca portal-portal atau artikel di sini. Bagus-bagus soalnya. Iya, jadi aku juga suka infografisnya, bagus di Tirto. Iya, karena mereka punya ada infografis. Infografisnya, habis itu kayak visualnya tuh warna-warni gitu loh. Iya, bagus. Balik ke pertanyaan lagi. Di sini aku ada nemukan di tirto.id, katanya anak muda tuh senang menggunakan podcast. Alasannya karena formatnya podcast itu dianggap bisa menghadirkan fleksibilitas dan dinamisnya gaya hidup mereka. Formatnya tuh maksudnya gimana sih? Aku nggak ngerti loh, di sini maksudnya apa? Format itu kayak format audio sendiri kan. Kalau audio kan kita bisa, misalnya kalau dipakai HP kan, kita bisa tutup gitu kan. Ataupun mungkin dengar di mobil kan. Iya. Kan kayak dengar audio gitu. Mungkin karena itu sih. Karena kalau misalkan lewat handphone, kalau kita screen-nya tetap on kan bahaya kan, kayak misalnya nonton YouTube kan, kita harus on kan lagunya berhenti kan, ataupun videonya berhenti kan kalau misalnya nggak on. Kalau podcast kan kayak denger lagu, kita lock HP atau apa tetap bisa kena podcastnya gitu. Jadi audionya itu sendiri yang enak kita atur nih kan, mau pause, mau play, mau besarin, ataupun mau berhenti di sini, ataupun mau mengulang ke sini kan. Dan setahu aku juga kan tadi kalau kayak podcast nih berarti bisa di-download kan. Jadi nggak selamanya kita butuh. Iya, benar, bisa di-download. Lupa aku, itu bisa di-download. Jadi kalau misalnya lagi kelupaan gitu, ataupun lagi pengen phone gitu kan, jadi bisa nonton yang denger yang download gitu. Iya. Ataupun juga bisa bikin playlistnya kan. Di playlist hari ini misalnya playlist buat belajar gitu kan, udah ada gitu kan. Playlist buat komedi udah. Jadi itu enak gitu. Nggak yang
kita harus on terus lihat HP-nya ataupun kita harus stay gitu kan. Jadi itulah ya kenapa bisa dibilang sebagai fleksibel dan dinamis karena memang Iya modelnya pasti seperti itu. Oke, jadi aku baru ngeh juga sih di sini. Pasti gara-gara itu sih. Iya, karena di sini dibilang katanya format. Aku mikir tuh format apaan, gitu kan, ambigu. Agak ambigu sih, formatnya tuh format dalam hal apa? Format audionya atau format konten itu sendiri kan. Nah, kontennya bisa dua maksud, bisa format kontennya, bisa format audio itu. Misalnya kayak tadi Yofi bilang kan bisa di-download. Nah, mungkin bisa gitu juga kan. Kalau format kontennya kayak tadi kan temanya bisa pilih sendiri gitu kan. Atau narasumbernya siapa kita bisa pilih. Nah, iya gitu. Benar. Bisa jadi dua kan. Ambigu makanya. Di format gitu. Agak ambigu, tapi yang penting kita kan paham kan. Kalau nggak salah kemarin tuh, aku juga ada nengok di Spotify. Tahu kan yang lagi viral kemarin tuh? Odading tuh. Oh iya. Odading Bang Oleh. Iya. Di Spotify tuh ada loh yang bikin episode podcastnya tentang itu. Mantap, ini kreatif. Jadi mengembangkan yang viral gitu kan. Iya, yang lagi viral betul-betul jadi momen gitu kan. Gimana mereka bisa dengerinnya gitu. Bisa naikkan apa? Bukan viewer sih, kayak pendengarnya. Pendengarnya. Oh iya, kalau ngomong-ngomong pendengar Spotify, kira-kira Agnes tahu nggak sistem kerja podcast itu gimana sih? Maksudnya bagi para si penyiarnya, menguntungkan nggak sih sebenarnya gitu? Iya sih, kok dari sistem itu karena aku bukan pembuat kontennya, aku kurang tahu sih Maria. Nah, cuma itu mungkin dari kayak dia sistemnya mungkin hampir sama kayak YouTube, dari iklan-iklan yang di attach mungkin kan. Mungkin bisa jadi. Tapi kalau misalnya yang premium kan nggak ada iklan ya. Iya. Karena orang udah dapat fasilitas premium. Mungkin dari iklan-iklan yang mereka attach di kontennya. Nah, jadi ada yang masukin gitu kan. Benar. Gitu. Nah, Jadinya dari iklan-iklannya. Soft marketing gitulah dimasukin kan. Wes, anak ekonominya keluar nih. Mikir gitu. Jadi mikirnya ke arah marketing ya. Karena aku baru kepikiran juga, di mana sih mereka dapat uang dari Spotify itu, masuk akal nggak sih? Gitu. Karena kalau kayak pasti ada. Kalau kayak musisi-musisi kan, itu mungkin dari kayak royaltinya. Tapi kalau kayak yang podcaster tuh gimana gitu? Jadi penasaran. Berarti mungkin dia kayak itu tadi sih, sistem bagi hasil mungkin kan. Misalnya yang udah dengar yang orang premium kan mungkin nggak dapat iklan kan. Iya benar. Kalau yang non premium dia kan dapat iklannya, bisa jadi bantu dari situ, ataupun mereka juga masukin kontennya dari iklan itu kan, bisa jadi gitu caranya. Awalnya sih pasti ada sih. Menurutmu podcast itu bisa memberikan dampak positif nggak bagi para milenial? Kalau misalnya mereka terus-menerus dengerinnya? Kalau dari aku sendiri sih, tergantung kontennya dan tergantung orang yang sebenarnya itu kan. Kayak misalnya dia tiap hari dengar kayak yang tadi aku ceritakan di awal ada kan. Dia naikin skor TOEFL-nya karena dengar TED Talks. Nah, itu berarti positif kan? Iya, positif. Yang dari aku lihat juga sih lebih banyak dari hasil-hasilnya gitu kan, banyak sih positifnya. Karena dari konten podcast sendiri kan sekarang udah yang nggak yang nge-stuck aja gitu kan, tapi kan mereka udah kembangin, ada yang bagi ilmu, ada bahkan ada sejarah, ada bahasa-bahasa yang lain tuh ada banget. Kalau misalnya si anak muda atau si pendengar itu manfaatkan konten itu dengan baik, pasti sih lebih banyak positifnya. Pasti sih. Kalaupun dia ketergantungannya bukan dalam hal ketergantungan yang negatif. Kalau misalnya dia ketergantungan dengan TED Talk, bagus. Iya, bagus. Dia ketergantungan dengan berita-berita, update berita, kan itu bagus. Nambah ilmu gitu. Iya. Dari segi listeningnya terasah. Iya, itu kan salah satu contoh yang benar-benar nampak gitu loh kan. Aku rasa kalau selama yang si pemberi konten itu kontennya yang bagus gitu, dalam artian ya buat itu tadi tujuan dia tersampaikan. Nah, kalau si pendengarnya juga mengerti gitu kan, karena kalau misalnya dari podcast kan kita dengar suara gitu kan, kita harus paham sama suara ataupun topik yang mau dibahas gitu. Iya. Nah, berarti harus ada juga
kayak dua arah tuh yang saling menerima gitu. Kalau misalnya kayak yang komedi kan biasanya ada eksplisit kan. Iya. Nah itu kan, iya jadi Bahasanya itu loh. iya kan ada juga kata-katanya berapa yang ya itu sih yang bukan kayak maksudnya bukan kayak yang gimana ya, bukan negatif sih, cuma kayak yang eksplisit gitu lah kan. Iya, yang seharusnya nggak bisa muncul gitu loh, tiba-tiba muncul. iya iya kan ada yang gitu kan, jadi Iya. gimana kitanya menanggapinya gitu kan, bijak dengar ya kan. Kayak misalnya komedi kan ya tau lah eksplisit gimana juga kan komedi kan. Belum Jadi lagi ya, yang sarkas itu satirnya. kamu ya dengar itu ya sebagai komedi gitu. Jangan don't take it too serious lah gitu kan. Jadi ambil itu sebagai komedi dan juga ya jangan dimanfaatkan atau digunain saat yang tepat, saat yang salah gitu. Kalau saat lagi bercanda ya gitu lah, nikmatin lah kan bercandanya kalau misalnya, dan juga tapi ya nanti kalau misalnya kamu mau bercanda juga di real life kan ya lihat ke kondisi gitu kan. Iya, takutnya betul. Itu yang negatifnya. Nah, itu kan yang konten eksplisit itu tadi sih yang takutnya negatif kan. Tapi jadi, banyak tuh kontennya positif. Orang bikin gitu, apa ya, jadi toksik gak sih? Iya. Tapi kan ya itu makanya kemarin tuh kayak yang si Odading Mang Oleh tanya itu kan bahaya kalau misalnya umur anak si pendengar itu yang umur mungkin ya, kalau kita kan ya udah sih gitu kan, jangan sampai mengucap kata kasar itu gitu kan. Kalau kedengaran sama anak underage atau anak yang orang-orang yang belum mengerti gitu, bukan milenial sih berarti kan dia pas kecil lagi dibohongin. Iya. Jadinya ya mereka salah gunain kata-katanya, nanti malah dia jadi kayak gunain kata kasarnya di luar konteks gitu. Nah, iya. Yang bukan seharusnya mereka lah ya, yang bukan seharusnya mereka ucapkan gitu. Tergantung juga sih. Ya kalau aku lihat sih pasti banyak positifnya daripada negatifnya sih. Iya. Aku juga mikir gitu kok. Lebih banyak ke positifnya. Yang tadi aku bilang kan kontennya ya disampaikan, terus juga si pendengarnya yang kayak gitu yang disampaikan sama si buat konten itu. Jadi dua arahnya paling baik gitu menerimanya. Ya sama-sama menguntungkan berarti ya kan? Iya, win-win lah. Iya, win-win solution. Tapi itu tergantung dari kontennya sama dari ke ininya kan, ke target pendengarnya. Iya. Gimana nyampaikannya dengan baik dan pendengarnya nerimanya. Oke. Kalau dari segi kesehatan sih kita tahu sendiri lah ya. Kalau misalnya pakai headset terus, ya udah. Itu sih nggak bagus sih, memang nggak baik. Itu pada segi kesehatan. Kalau dengar, tapi kan kalau mendengar itu kan bisa juga di speaker kan. Nah, iya, bisa jadi juga itu speaker. Jadi yang kalau misalnya mungkin kamu udah terlalu banyak pakai headset seharian ini gitu kan, speaker aja gitu. Iya. Itu sih, memang benar sih. Emang pasti kalau pakai speaker emang nggak baik, lebih banyak nggak baiknya sih kalau terlalu intensnya terlalu lama gitu. Tapi kalau ya, ada waktunya kan, nggak salah berapa jam ya gitu kan, 1 hari. Berarti udah terjawab dari segi positif, maksudnya dari segi konten, target penonton, sama dari segi kesehatan. Jadi bisa positif, bisa negatif ya kan? Oke, that's good. Dan nggak terasa udah masuk ke 2 pertanyaan terakhir. Wah, tidak terasa ya, Bung. Nah, kalau misalnya kita bikin sesi ngobrol-ngobrol gini, dari pengalaman tamu-tamu yang sebelumnya juga bilang, nggak terasa loh, Yok, cepat banget. Karena kan kita ngebahasnya dengan santai gitu, nggak yang serius, nggak yang monoton gitu kan. Nah, jadi kalau aku juga sendiri nggak bisa pakai bahasa formal gitu. Nanti kan lumayan loh. Ya. Gak formal loh. Iya. Iya, aku lihat dulu lah. Aku soalnya jelek bahasa Indonesianya. Nggak, aku juga gitu kok, sama kok. Oke, kalau untuk nomor 9 ini lebih ke pendapat opini pribadi sih. Karena kan dibilang ini lebih kayak menurutmu gitu. Jadi pertanyaannya adalah, menurut Agnes pribadi, podcast paling ideal tuh seperti apa? Gitu. Simple kan? Udah ini ya pertanyaannya. Iya, itu simple banget. Kalau aku sendiri ya, aku kan bukan semenjak aku membuat konten gitu kan. Iya. Sebagai pendengar gitu kan. Konten tapi kalau misalnya menempatkan diri sebagai pembuat konten juga nggak apa-apa sih.
misalnya lah, kita ambil dari dua sisi gitu, pendengar sama si pembuat konten. Iya. Kalau dari aku sendiri, konten yang bagus tadi ya, dia paham temanya yang dia mau podcastkan itu, dia paham temanya. Jadi biasanya kan ada yang kita mau dengerin temanya ini, tapi kok dia bahasnya ini gitu kan, kayak aneh gitu kan. Kalau misalnya nggak yang sesuai kita harapkan gitu kan. Itu sih aku yang pasti temanya sejalan gitu, yang dia konsennya ke tema apa. Nah itu kan. Terus juga kayak kalau menurut aku pembuat konten itu sendiri juga harus paham sih sama konten dia. Dalam artian kalau misalnya dia bahasnya kayak finance, berarti dia setidaknya ilmu dia harus satu di tingkat orang awam gitu kan. Jadi kan dia lebih paham. Dan juga kan kalau misalnya kita nyampaikan lewat suara tuh harus nyampaikannya berarti dengan effort lebih sih kok aku sendiri ya. Karena dengan suara kan. Iya itu butuh effort lebih loh kalau misalnya kita nyampaikan lewat suara kan. Kayak gini ya, kayak misalnya kayak jadi guru atau dosen gitu kan, harus enak juga nyampaikannya. Iya benar kan. Enak pendidikan kan. Kalau kita kayak menyampaikan dan mengajarkan orang gitu ataupun kita harus tahu kan caranya benar, metodenya gimana kan. Gimana sih menarik orang gitu. Kalau misalnya kayak dia bahas finance yang bahas kayak statistikal banget gitu kan, itu kan juga orang pusing kan. Iya kan, kalau ambil satu contoh nih kan, ini bahas statistikal, tapi dia pasar yang dengerin dia ya orang awam gitu yang pengen belajar gitu kan. Nah itu berarti dia harus tahu pasar dia juga gimana dia nyampaikan ke pendengar dia. Nah itu kan. Kalau misalnya kayak kalau kayak dia bahasnya mau kayak yang bahasa Inggris kan, nah mungkin dia bikin level gini ya, levelnya yang intermediate gitu sama yang advance gitu kan. Jadi kan harus kayak gitu kan. Jadi orang juga tahu posisi dia harus dengerin yang mana. Karena kalau misalnya dia di posisi intermediate, dia dengar yang advance gitu kan, pasti dia agak bingung dulu, kayak clueless banget, ini aku denger apa gitu kan. Iya, kan, bingung sendiri. Pasti, jadi pasti yang konten yang baik ya, menurut aku nih ya, berarti si orang itu harus konsisten dengan tema dia, yang dia ambil gitu. Terus juga gimana metode dia mau menyampaikan podcast dia ke orang. Terus pasti kalau aku suka sih podcast tuh ilmunya banyak. Harus podcast yang maksudnya ada ilmunya lah gitu kan. Jadi kan kita nggak cuma jadi kan kita nggak cuma kayak ngedenger tapi nggak ada hasilnya gitu kan. Tapi kan itu ada beberapa podcast yang mungkin just for fun gitu. Nah berarti itu kita nggak usah harapin kayak nggak dapat ilmu apa gitu kan. Itu kan karena podcast itu dalam hal just for fun gitu kan. Emang buat yang hiburan aja. Ya kan, bener kan? Ada tambahan lagi enggak? Atau cuma itu doang? Kalau aku sih kayaknya nggak ada sih, karena bukan orang peneliti atau pengambat yang pro banget gitu kan. Kalau aku sendiri sebenarnya itu sih. Sama sih, kalau aku juga pribadi kayak gitu, kurang lebih. Intinya tuh lebih kayak ke kebermanfaatan si kontennya sendiri lah. Benar, impact-nya buat apa gitu impact-nya. Kalau dia just for fun kan berarti di impact-nya pertama, berarti itu udah selesai. Itu doang ya. Kalau dari segi pendengarnya sih, kalau menurut aku selain kontennya mungkin juga itu tadi sama kayak tema yang diangkat tuh. Misalnya kan dia kan ngobrol tentang teknologi. Jadi itu harus paralel. Dari episode pertama sampai ke berikutnya itu tetap ngobrol teknologi. Jangan sampai out of topic gitu loh. Jadi kan orang kan kenal kalau si channel ini atau si podcaster ini nih emang pakarnya atau ahlinya di situ gitu loh. Iya. Jadi kan kayak udah pendengar dia kan udah tahu ini orang bahasnya apa gitu. Kalau misalnya dia ganti tema, berarti dia harus pindah haluan lagi, cari pendengar baru lagi gitu loh kan. Kalau pendengar yang teknologi tapi ternyata ibu-ibu kan agak-agak susah kan biasanya mungkin. Agak belok. Iya kan. Iya. Kalau misalnya bahasa masak-masak ibu-ibu ya nggak apa-apa gitu. Cocok udah. Nah, resep gitu kan. Agnes nih ketahuan nih. Dilihat gimana dia lihat
Apa? Ketahuan suka dengerin podcast masak-masak nih. Dari jarang sih aku. Oh biasa kalau ya masak-masak tuh lebih suka lihat langsung visualnya sih. Biasa nonton Oh, itu channel. iya. Mm. Biar lebih paham juga kan. Jangan sampai ngiris bawang nggak tahu. Gawat. Aduh itu sih gawat. Ngiris bawang nggak tahu. Terus ngoperasiin Magicom nggak tahu. Waduh. Itu basic life basic apa? Basic skill lah itu. Basic skill Harus tahu. banget. Basic skill kok itu. Cowok aja bisa, cewek asal nggak bisa. Ya, jadi semua cewek cowok harus sama, semua harus bisa. Kalau Iya. basic skill makanya. Apalagi ini kan yang anak kosan kan. Gitu. I'm so proud of being anak kosan gitu ya. I'm proud kosan. Thank you. Ya, aku juga pernah jadi anak kosan kok. Wow. Ngekosnya ke Malaysia. Oh iya, yang dulu itu kan ya ada Oh program kampus. iya, akan ada satu cerita yang bikin aku gimana ya, beda sih gitu dari Indonesia gitu. Iya. Tapi nggak tahu juga sih karena aku kan di negeri paling ujung gitu kan, ke Thailand nih kan. Di paling ujung dan juga yang nggak yang kota besar banget kayak Kuala Lumpur gitu kan. Di sana tuh mereka suka dengar radio. Radio masih bagus, masih ya radio di sana masih jadi favorit loh. Oh. Iya radio. Jadi biasa kalau misalnya lagi kan ada bis kampus tuh, bis kampus dari asrama mau ke kampus gitu kan, karena asrama jauh dari kampus ini kan. Iya. Jadi harus naik bis kan. Tuh biasa dengar radio, dan juga di radio itu kayak semuanya ada gitu, all in gitu loh. Ada kayak berita, ada sharing ilmu, ada lagu terbaru, ada juga apa humor lucu-lucuannya juga ada, dan itu aku suka dengar radio mereka. Itu tuh aku emes gitu loh. Mereka masih ada pasar buat orang yang denger radio itu masih ada, dan juga yang mengembangkan radio itu juga bagus. Iya. Aku pernah dengar lagu apa ya? Lagu apa? Oh ya, yang lagunya Surat Cinta untuk Starla ya? Iya. Ya kan, nah itu tuh di pasal tuh waktu itu tuh tahun 2017-18 ya. Itu terus di radio Malaysia. Pasti aku ada dengar. Pokoknya dalam satu hari biasanya pasti ada satu lagu itu terpasang. Jadi kayak radio tuh betul-betul masih ini ya. Kayak betul-betul masih sarana atau media yang betul-betul berkembang ya di sana ya. Iya. Mereka gimana ya? Mereka masih tetap improve gitu loh, masih tetap mengembangkan si radio itu. Semuanya tuh bagus sih mereka kok dari aku lihat ya. Dan juga berarti beda gitu kan medianya. Iya. Dan mungkin radio lebih banyak pendengarnya di luar yang kalau internet kan mungkin agak susah sih kan. Tapi mungkin karena radio kan bisa jaringan masih cukup lah. Sih. Cuma nama-nama aja nih, cerita-cerita aja. Ya nggak apa-apa. Ini tadi kayak ini ya, kayak cross culture juga. Kita sharing-sharing juga. Iya, cross culture. Tapi tadi kalau kata Agnes di Malaysia masih banyak radio, apa kabar televisi di sana? Atau mungkin kayak YouTube atau apa? Sejalan nggak perkembangan? Kalau televisi, kalau aku kan karena di asrama dari TV. Jadi jarang sih nonton TV. Tapi biasa kalau ada pergi makan ke kayak warung atau kantin gitu di depan asrama tuh ada TV. Ya aku nggak yang terlalu nyimak benar sih kan. Ya hampir sama kayak Indonesia sih mungkin ya. Ada juga drama, ada juga berita, ada juga musik gitu, ada. Tapi kalau karena aku jarang nonton gitu kan, jadi kita tahu nilainya kan, ini dia kontennya ataupun isinya tuh apa gitu kan. Jadi itu sih, jadi nggak bisa ngejudge karena yang biasa didengerin ya radio itu yang sering. Kalau TV agak jarang. Perkembangannya tuh mungkin bisa jadi sejalan lah ya antara radio sama itu. Bisa jadi sih. Mereka masih kayak masing-masing media itu punya pasarnya sendiri, berarti masih ada orang yang pendengar atau penikmatnya itulah medianya kan, dan juga mereka masih tetap improve gitu. Ini kayaknya jaringannya jelek banget sih, ya Allah. Siapa ya jaringannya jelek? Jaringan juga. Kayaknya di kosku ini yang nih, yang lemot. Aku dulu juga kosan juga gitu dulu. Bukan kapan ya kosan gitu. Lagi jaringan malam lah wifi.
Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir. Ini simpel juga sih pertanyaannya. Apa saran terbaik untuk anak muda yang demen dengan podcast? Aku ngasih saran yang biasa aja sih. Iya. Manfaatkan podcast itu in a positive way gitu. Oke. Jadi kita tetap gunain podcastnya yang positif. Jadi kayak mencari ilmu itu kan banyak ilmu gratis, bayangkan loh, gratis gitu loh, nggak yang harus bayar, harus apaan, itu udah gratis loh. Dia tinggal kamu aja mau manfaatin gimana. Pakai itu yang hal yang positif. Kalaupun misalnya ada konten yang eksplisit tadi aku bilang atau negatif, ya udah nanti itu serius gitu. Jangan sampai kamu malah apa justru kayak terinspirasi gitu buat yang jeleknya gitu, jangan gitu. Karena kan mungkin kalau misalnya podcast itu udah di rilis gitu kan, berarti ya mungkin itu juga udah dari persetujuan dari si itunya kali ya, medianya ataupun dari Spotify ataupun yang gitu kan. Iya. Bisa jadi, nah jadi kita sendiri lagi yang menyaringnya gitu. Jadi kamu jangan plak-plak aja gitu, terima semua aja, nggak harus juga gitu. Kecuali yang kayak yang ilmu-ilmu tadi, bahasa atau tetos, yang lain gitu, sejarah atau apa kan. Nah itu mungkin itu kan benar kan, ya udah ilmu. Nah kalau misal kontennya mungkin kamu baru tahu gitu ataupun baru mengenal dunia itu ya eksplisit gitu, nah ya udah jangan guna itu buat yang aneh juga gitu. Dan juga itu sih utamanya sih, manfaatin aja buat yang positif. Kamu dapat banyak ilmu lah, dapat banyak atau baru buat ataupun dapat hiburan gitu. Jadi bagus sih, harusnya gunainnya bagus. Karena kita masih muda kan, kita masih punya pola pikir yang bisa diubah-ubah, pola pikir yang bisa dimasukin. Nah, jadi kita yang harus nyarinya, kita yang harus bijak juga sebagai pendengar. Itu kisaran aku, nggak yang banyak banget. Karena kalau anak sekarang tuh kan pasti justru malah yang negatifnya, malah yang berkembang. Iya benar. Nah itu aku juga nggak tahu kan gimana ya kalau misalnya dia buat, misalnya dia belajar bahasa Inggris buat cari uang gitu, buat beli barang dia sendiri, ya enggak apa gitu kan. Dia belajar bahasa Inggris buat jadi translator atau jadi apa, bagus kan. Nah tapi kalau misalnya dia belajar bahasa Inggris tapi buat gimana ya, kayak buat penipuan atau apa ya gitu kan, nggak baik gitu. Benar. Nah makanya manfaatkan itu hal positif aja, jangan sampai kayak ngerugiin diri sendiri gitu. Setiap konten sih menurut aku sih, konten ya, nggak cuma podcast lah, apapun itulah ya. Iya, apapun itu sih, Twitter kayak orang Twitter atau Instagram atau apa gitu kan. Jangan sampai kita kayak nggak menyaring semua hal itu dengan baik. Karena jangan sampai orang muda kemakan selama yang jelek-jeleknya lah, atau mungkin sampai ke doktrin. Iya, itu yang nggak baik tuh, ke doktrin gitu. Dan juga kalau dibilang tadi yang kecanduan buat belajar ya nggak apa-apa. Menurut aku sih kecanduan belajar nggak apa-apa kan. Ya bagus Ya kan, kecanduan belajar nggak apa, tapi kalau kecanduannya sampai bikin diri yang nggak produktif gitu loh. Nah itu tuh. Sampai dengar podcastnya gitu kan, gitu sampai seharian itu pun sampai lupa nggak tuh ngerjain tugas ataupun nggak yang apa gitu kan. Nah itu kan nggak bagus. Kecanduannya mungkin kamu sambil mau belajar ataupun sambil kamu mau kerja ataupun kamu sambil mau bantu orang tua ataupun apapun kan, itu kan bagus. Iya benar. Manfaatkan waktu di sela-sela, nggak cuma kayak ngabisin waktu seharian dengan podcast saja kan, enggak. Dia harus bijak dalam bagi waktu, manajemen waktunya sendiri. Ternyata luas banget ya sarannya. Iya, luas ya saya ya. Udah cocok ya Pak jadi motivator. Cocok banget. Mungkin nanti kita bisa jadi pembicara di TED Talks mungkin. Wih, gila. Jadi saya jadi apa? Jadi founder rebahan gitu, rebahan.co. Ya itu kan gulung kabel. Gulung kabel jadilah ya. Iya. Jadilah. Yang penting ada email. Tidak jadi kabel. Tidak jadi pegang mic lah, jadilah ya. Iya. Oke, ada tambahan lagi nggak atau cuma itu doang? Tambahan nggak ada sih. Jangan lupa semangat aja, jangan lupa jaga kesehatan. Siap. Sama yang baik, pakai masker, jangan lupa. Karena kita kan di rumah masing-masing jadi nggak pakai masker.
Iya, jadi aman. Jadi aman, gak ketemu. Aku maunya sih sebenarnya konten kepo tuh ketemu langsung gitu, face to face sama orangnya. Iya, Karena kondisi seru loh kayak gitu kan. kondisi tidak mungkin kan Nanti, nih, aduh, susah gitu loh. nanti ada, semoga saja sudah setidaknya berkurang berangsur normal gitulah. Nanti Iya. boleh kita bikin konten lagi. Mana tahu lagi jadi bagus gitu kan. Nah, Oke. saya jadi tamunya gimana nanti ini? Tapi kita harapkan aja sih semoga untuk yang video berikut ini nih mungkin bermanfaat jadi orang tuh pada senang. Viewers tuh bakal naik. Amin. Aja lah. Semoga bermanfaat. Ini ada juga aku nggak yang teori, maksudnya nggak yang banyak banget ilmu gitu. Enggak sih, ini sharingan aja. Iya. Aku juga bukan ahlinya. Kita sama-sama kan emang sharing. Feel free to sharing lah, bagi-bagi ilmu, bagi-bagi pendapat. Jadi kalau misalnya nggak ada tambahan lagi, kurasa cukup untuk sesi kepo nomor 5 kali ini. Wah. So, thank you Agnes for coming to my channel. Terima kasih banyak ya udah mau gabung. Iya, terima kasih Kak Yofi sudah mengajak saya. Hari ini aku produktif loh rasanya loh. Alhamdulillah. Iya, begitu. Oke, so see you Agnes, bye-bye. See you, thank you, bye-bye. Semoga sukses. Amin. Dadah. Dadah. Halo. Halo. Ada nggak sorry? Ini bener loh. Paling cepat rekor di ngotek, bener. Biasanya tuh, biasanya minta waktu dulu untuk make up. Ini udah make up? Wih, udah prepare dah. Udah tuh. Oke. Udah. Eyeliner udah. Udah mulus banget ya. Bagus. Iya, aku suka infografis. Datanya akurat. Sorry bersin. Lagi gak ada. Ini kalau kita, oh iya, GWS. Ada kalau nggak salah. Itu aja. Sorry. Bersin lagi. 2 kali dah ya. 3 kali dapat ring cantik kan. Oh, nanti aku jadi cantik nih. Di sini sih lebih ke kayak pendapatnya. Oke. Oke. Ada apaan? Oke. Biar terang. Oh, lampu. Ya, sudah gelap.